Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Manajemen Pemasaran Bank. Di sini kami akan mempresentasikan tentang strategi promosi bank. Yang pertama akan dibahas yaitu tentang pengertian promosi. Promosi berasal dari kata promote dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai alat untuk meningkatkan omset penjualan. Menurut Philip Kotler, promosi merupakan semua alat-alat bauran pemasaran atau marketing mix yang peran utamanya adalah mengadakan komunikasi yang sifatnya membujuk. Sedangkan menurut Basu Swasta, promosi merupakan salah satu variabel marketing mix yang digunakan oleh perusahaan untuk mengadakan komunikasi dengan pasarnya. Selanjutnya, tujuan promosi. Tujuan promosi yang pertama yaitu memberikan informasi mengenai produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan perbankan, menjelaskan faedah yang akan didapat jika memiliki produk tersebut, menjelaskan fungsi produk, menawarkan jasa yang tersedia, serta mengurangi ketakutan kepada calon nasabah agar produk dapat dipercaya dan membangun nama baik perbankan. Yang kedua, membujuk calon nasabah mengenai persepsi atribut produk agar dapat diterima dengan baik. Yang ketiga, mempertahankan kualitas produk dan pelayanan agar tetap diingat konsumen. Dan yang terakhir, pembelian produk oleh konsumen merupakan tujuan akhir dari kegiatan promosi. Selanjutnya, fungsi promosi. Menurut Ciptono tahun 2008, fungsi dari promosi yang pertama yaitu mencari dan mendapatkan perhatian dari calon pembeli. Perhatian calon pembeli harus diperoleh karena merupakan titik awal proses pengambilan keputusan dalam hal membeli suatu produk atau jasa. Fungsi dari promosi yang kedua, menciptakan dan menumbuhkan interest pada diri calon pembeli. Perhatian yang sudah diberikan oleh seseorang mungkin akan dilanjutkan pada tahap berikutnya. Maksudnya pada tahap ini akan timbulnya rasa tertarik seseorang kepada produk dan jasa yang ditawarkan. Hal ini yang akan menjadi fungsi dari promosi. Topik selanjutnya yaitu macam-macam strategi promosi. Macam-macam strategi promosi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada advertising atau periklanan. Yang kedua ada sales promotion atau promosi penjualan. Yang ketiga ada personal selling atau penjualan personal. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu public relation atau hubungan masyarakat dan publisitas. Karena tadi baru disebutkan apa saja macam-macam strategi promosi, sekarang dijelaskan berjenisnya, apa sih yang dimaksud dengan macam tersebut, dan apa tujuan dibuatnya. Pertama itu ada advertising atau periklanan. Iklan atau advertising adalah bentuk komunikasi yang melibatkan media massa maupun sosial media tentang produk, layanan atau gagasan dari organisasi atau perusahaan. Bagi perusahaan, iklan adalah alat promosi yang berperan penting untuk menawarkan produk atau jasa kepada masyarakat luas. Penggunaan promosi dengan iklan dapat dilakukan dengan berbagai media seperti lewat pemasangan spanduk di lokasi yang strategis, penyetakan brosur baik disebar di seluruh Indonesia, pemasangan billboard di jalan-jalan yang strategis, iklan melalui televisi, koran, majalah, radio, dan media lainnya. Nah, agar iklan dapat berjalan efektif dan efisien, langkah-langkah yang diterapkan antara lain A. Identifikasi pasar, sasaran yang akan dituju, serta motif pembeli atas produk yang ditawarkan oleh perusahaan. B. Menentukan misi, tujuan atau sasaran periklanan yang terkait dengan sasaran penjualan dari suatu produk atau mission. C. Menetapkan anggaran periklanan atau money. D. Merancang, menyusun, serta menetapkan pesan yang akan disampaikan kepada pasar sasaran atau message. E. Menetapkan media yang harus digunakan sesuai dengan pasar sasaran yang dituju oleh perusahaan atau media. F. Melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai dari pemasangan suatu iklan atau measurement. Nah, tujuan dari penggunaan iklan ini sebagai media promosi yaitu yang pertama untuk memberitahuan. Tujuan penggunaan iklan sebagai media promosi yaitu pertama, untuk memberitahu tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan produk dan jasa bank yang dimiliki oleh suatu bank. Yang kedua, untuk mengingatkan kembali kepada nasabah tentang keberadaan atau keunggulan jasa bank yang ditawarkan. Yang ketiga, agar menarik perhatian dan minat para nasabah, baru dengan harapan akan memperoleh daya tarik para calon nasabah. Yang keempat, mempengaruhi nasabah saingan agar berpindah ke bank yang mengiklankan. Dalam hal ini adalah nasabah yang sudah mengerti.
Yang terakhir yaitu membangun citra perusahaan untuk jangka panjang, baik produk yang dihasilkan maupun nama perusahaan. Jenis yang kedua yaitu sales promotion atau promosi penjualan. Tujuan dari promosi penjualan adalah untuk meningkatkan penjualan atau untuk meningkatkan jumlah nasabah dengan cara menarik nasabah untuk segera membeli setiap produk yang ditawarkan. Promosi penjualan dapat dilakukan melalui pemberian diskon, konteks, kupon, atau sampel produk. Dengan menggunakan alat tersebut akan memberikan 3 manfaat bagi promosi penjualan, yaitu yang pertama, komunikasi, yaitu memberikan informasi yang dapat menarik dan mempengaruhi perhatian nasabah untuk membeli. B. Intensif, yaitu memberikan dorongan dan semangat kepada nasabah untuk segera membeli produk yang ditawarkan. C. Investasi, mengharapkan nasabah segera merealisasikan pembelian produk di perbankan. Tahap promosi penjualan ini yang pertama ada menentukan tujuan akan dicapainya dari program promosi penjualan tersebut. B. Menyeleksi alat-alat atau apa yang ditawarkan dari program promosi penjualan. C. Menyusun produk penjualan yang sesuai. D. Melakukan pengujian pendahuluan atas program. E. Melaksanakan dan mengendalikan program. F. Mengevaluasi hasil dari program promosi penjualan. Yang ketiga ada personal selling atau penjualan personal. Keuntungan bank yang dapat melalui personal selling diantaranya yang pertama, bank dapat langsung bertatap muka dengan nasabah atau calon nasabah, sehingga dapat langsung menjelaskan mengenai produk bank secara lebih rinci. Yang kedua, dapat memperoleh informasi langsung dari nasabah mengenai kelemahan produk bank, keluhan nasabah, dan informasi lain. Yang ketiga, petugas bank dapat langsung mempengaruhi nasabah dengan berbagai argumentasi logis yang dimiliki oleh bank. Keempat, memungkinkan hubungan yang terjalin akrab antara pihak bank yang diwakili oleh petugas pelayanan dengan nasabah. Kelima, petugas yang memberikan pelayanan merupakan citra bank yang diberikan kepada nasabah apabila pelayanan yang diberikan baik dan memuaskan. Keenam, membuat situasi seolah-olah mengharuskan nasabah mendengarkan, memperhatikan, dan menanggapi bank. Yang keempat ada public relation atau hubungan masyarakat dan publisitas. Publisitas merupakan kegiatan promosi untuk memancing nasabah melalui kegiatan seperti pameran, bakti sosial, serta kegiatan lainnya. Kegiatan publisitas dapat meningkatkan pamor bank di mata para nasabahnya. Oleh karena itu, publisitas perlu diperbanyak lagi. Tujuannya adalah agar nasabah mengenal bank lebih dekat. Dengan ikut kegiatan tersebut, nasabah akan selalu mengingat bank tersebut dan diharapkan dapat menarik nasabah. Kegiatan publisitas dapat dilakukan melalui ikutan pameran, ikut kegiatan aural, ikut kegiatan bakti sosial, dan sponsorship suatu kegiatan. Metode ini sangat baik untuk memperkenalkan dengan produk yang dihasilkan, karena publisitas dapat mencapai pembeli yang potensial yang tidak dapat dicapai dengan advertising dan personal selling. Implementasi promosi. Implementasi pemasaran perbankan adalah proses menjalankan atau melaksanakan strategi pemasaran perbankan yang telah dirumuskan. Implementasi pemasaran perbankan memerlukan koordinasi dan integrasi antara berbagai fungsi dan unit organisasi di dalam suatu bank. Implementasi pemasaran perbankan juga memerlukan pengendalian dan evaluasi untuk memonitor kinerja dan hasil dari aktivitas pemasaran perbankan. Implementasi pemasaran perbankan dapat dibagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama ada tahap persiapan, adalah tahap di mana bank menetapkan tujuan pemasaran perbankan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan berbatas waktu. Bank juga menentukan sasaran pasar yang akan dilayani dengan menggunakan kriteria geografis, demografis, psikografis, dan perilaku belanja. Yang kedua ada tahap pelaksanaan, adalah tahap di mana bank melaksanakan strategi pemasaran perbankan yang telah dirancang dengan menggunakan berbagai alat teknik pemasaran, seperti riset, analisis SWOT, bauran pemasaran, diferensiasi, posisi, segmentasi, dan target. Yang ketiga itu ada tahap pengendalian, adalah tahap di mana bank mengukur dan mengevaluasi kinerja dan hasil dari aktivitas pemasaran perbankan dengan menggunakan berbagai indikator dan metode pengukuran, seperti pangsa pasar, penjualan laba,
kepuasan nasabah, loyalitas nasabah, dan citra bank. Oke, selanjutnya itu ada peranan promosi. Yang pertama itu menyampaikan maklumat, yang kedua itu mewujudkan pasaran baru. Yang ketiga meningkatkan jualan dan keuntungan. Yang keempat mengatasi pesaing. Yang kelima memujuk dan mempengaruhi pengguna. Yang keenam itu mengekalkan pasaran yang sedia ada. Yang ketujuh itu memantapkan image barang dan syarikat. Peranan promosi bank. Promosi dalam konteks perbankan melibatkan berbagai strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk dan layanan bank. Ini termasuk pemasaran melalui iklan, promosi, penawaran khusus, dan penggunaan media sosial. Promosi juga membantu membangun citra positif untuk bank, menarik pelanggan, dan mempertahankan yang sudah ada. Selain itu, promosi dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan, seperti kredit atau investasi, serta memperkenalkan inovasi baru dalam layanan perbankan. Peranan promosi bank. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran. Promosi membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk dan layanan perbankan, memperkenalkan merek, dan membangun citra positif. Yang kedua itu menarik pelanggan baru. Strategi promosi menargetkan calon nasabah untuk bergabung dengan bank, menawarkan insentif atau keuntungan khusus untuk menarik perhatian. Yang ketiga itu pertahankan pelanggan. Dengan memberikan penawaran khusus atau program loyalitas, promosi membantu mempertahankan pelanggan yang sudah ada, mendorong mereka untuk tetap setia kepada bank. Yang keempat itu ada edukasi keuangan. Promosi dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan, termasuk cara menggunakan layanan perbankan, investasi, dan manajemen keuangan. Yang kelima itu ada pengenalan inovasi. Bank sering menggunakan promosi untuk menginformasikan masyarakat tentang inovasi baru, seperti teknologi perbankan digital atau produk baru yang dapat memberikan nilai tambah. Yang terakhir itu ada peningkatan penjualan produk khusus. Melalui promosi, bank dapat meningkatkan penjualan produk tertentu seperti kartu kredit, pinjaman, atau produk investasi. Kendala promosi bank. Ada faktor internal. Faktor internal itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu sumber daya manusia. Manajemen dalam suatu bank seharusnya berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bank dengan melakukan berbagai pelatihan dan mengembangkan karyawan dengan beberapa cara, yaitu melakukan kursus, pendidikan formal, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada pelayanan. Sebagai lembaga keuangan dalam melakukan transaksi, bahkan penawaran produk yang akan dijual, maka diwajibkan memberikan pelayanan yang baik dan juga membuat nyaman nasabah. Nasabah mau melakukan transaksi pada bank tersebut karena pelayanan pada bank sangat penting untuk menarik nasabah. Jika pelayanan kurang, maka nasabah tidak akan betah atau tidak akan percaya pada bank. Yang ketiga itu ada fasilitas. Fasilitas yang tersedia harus memenuhi kebutuhan nasabah, baik dari segi tempat maupun dari segi informasi. Yang terakhir itu strategi promosi. Berdasarkan analisis data dan biaya promosi yang ada pada lembaga keuangan, terutama bank dapat mengevaluasi apakah bentuk promosi yang dilakukan sudah sesuai dengan budget yang direncanakan serta tepat atau tidak dalam pelaksanaannya dan hasil yang didapat. Kendala promosi bank dalam faktor eksternal itu ada 2. Yang pertama, tingkat persaingan. Tingkat persaingan suatu lembaga keuangan sangat banyak, dilihat dari banyaknya bank syariah dan juga bank konvensional yang ada dalam suatu daerah. Maka dari itu, suatu bank harus bisa merancang strategi promosi dengan tepat dan baik supaya bisa menarik jumlah nasabah. Yang kedua itu lokasi. Dari segi lokasi sangat mempengaruhi terhadap penambahan jumlah nasabah, serta dari strategi promosinya. Jika bank mudah dijangkau dan jaringan ATM yang mudah ditemui, maka nasabah lebih mudah mengenal bank. Oleh karena itu, strategi promosi bisa dilakukan dengan efektif. Sekian presentasi mengenai materi strategi promosi bank. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.